berusia 50 tahun atas nama Nurkolis tewas tepat di depan rumah korban dan disaksikan oleh keluarga korban. Hingga saat ini masih belum diketahui apa motif pasti dari pembunuhan ini. Tim Fakta saat ini sudah tiba, pemirsa, di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dan kami akan langsung mengarah ke TKP. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Saya sudah dekat dengan rumah korban Ustadz Nurkolis, pemirsa, dan kebetulan saya juga janjian dengan pihak Polres, Kapolres AKBP Andi Muhammad Indra yang nanti akan saya temui akan menjelaskan bagaimana kemudian ini kronologi penusukan ataupun juga kekerasan berujung dengan pembunuhan yang dialami oleh korban Nurkolis. Pak Kapolres, selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Ya, terima Fakta. Baik, Mbak. Iya, Pak Kapolres, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk menemui kami ya di TKP ini. Izin mengkonfirmasi mungkin Pak Kapolres, jadi inilah TKP-nya ya? Betul, Mbak. Dari pembunuhan dari korban Nurkolis tersebut. Betul, Mbak, betul. Awal mulanya seperti apa, Pak Kapolres? Iya, jadi memang di lokasi tempat kejadian perkara ini adalah telah terjadi pembunuhan dengan berencana. Oke, berencana ini, ya, Pak ya? Berencana, jadi sudah direncanakan, Mbak, dengan si tersangka ini. Ya. Nah, kita lihat di sini, Mbak. Ini mohon izin, Pak. Ini berarti rumah dari korban. Ini rumah korban. Oke, ini betul rumah ya. korban. Ini posisi seperti ini, Mbak. Ya. Nah, kemudian itu untuk lokasinya sendiri, Mbak. Saya izin masuk juga ya, Pak ya. Ini istrinya. Oh, ini istrinya. Oke. Ini istrinya. Nah, silakan, Mbak, mungkin bisa izin dulu. Ibu izin, maaf, saya Tiara dari Fakta TV One. Mungkin nanti saya bisa ngobrol dengan Ibu dan keluarga ya, tapi saya boleh izin untuk ke titik lokasi terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya, terima kasih banyak, Bu. Jadi memang pada saat kejadian tepat di hari Minggu ini, posisi korban kita temui tergeletak di sana. Di sini posisinya tergeletak di sini. Yang ada, kebetulan lagi ada bekas bunga di sini. Kemudian memang pada saat itu dari pihak keluarga membawa korban menuju ke rumah sakit. Di sampai rumah sakit sudah tidak tertolong, Mbak, karena kehabisan daripada darah. Diduga tersangka ini adalah mantan pegawai korban, bekerja di pasar karena kebetulan korban ini adalah sebagai mandor penjual ayam. Penjual ayam. Nah, karyawan ini adalah tersangka ini, si pelaku ini. Nah, memang sebelum kejadian pada saat sore di Minggu sore ini, tersangka ini sudah berapa kali datang ke lokasi sini, Mbak. Nah, kemudian paginya hari Minggu, tersangka ini sudah membawa pisau. Pisau ini didapatkan dari online, dia membeli online. Seharganya sekitar 285.000. Nah, di situ dia sudah membawa pisau tersebut. Pagi datang sini, duduk di sini, ditemui oleh istri korban. Pagi itu, Pak, berarti keluarga sedang berkumpul di sini ya? Di dalam. Oh, di dalam. Posisi dalam. Di dalam. Selalu posisi dalam. Ya, si tersangka ini duduk di sini karena memang pihak keluarga tidak merasa curiga. Karena pertama adalah sebagai mantan karyawan, kemudian yang kedua juga keluarga semua sudah tahu. Begitu datang di lokasi di sini, ditemui oleh istri korban, paginya disampaikan bahwa bapak sedang tidur. Akhirnya si tersangka ini kembali ke rumahnya. Nah, kemudian siang itu datang lagi ke sini. Menunggu di sini sampai tertidur di sini. Oh, tertidur di sini, Pak? Di sini, posisinya tidur di sini. Artinya bagi keluarga itu hal biasa atau seperti apa, Pak? Iya, tapi pada saat itu berdasarkan keterangan juga dari kita lakukan pemeriksaan kepada anak itu sudah curiga dan memvideo dari sana, Mbak. Oh, memvideo, maaf ya, Pak ya. Berarti anaknya memvideo dari jendela ini. Karena kemarin anaknya juga merasa curiga. Divideokanlah anaknya di sini. Dan kebetulan pelaku tidurnya di karpet itu ya? Ada videonya. Pelaku tidur di sini posisinya. Siap. Sedang melungkup dia. Posisi korban ini sudah keluar dari sini, kemudian bertatap muka dengan pelaku.
Korban menanyakan, ada apa? Seperti itu. Mohon maaf Pak, artinya Ya. pelaku tuh pada saat itu masih dalam kondisi duduk, kemudian keluarga mendatangi dengan bicara baik-baik dengan duduk gitu atau bagaimana? Berdiri, Berdiri? belum sempat duduk. Kemudian istri korban posisinya di dalam. Di dalam ngobrol, ada apa? Pelaku ini berdiri, kemudian tidak menjawab, langsung menuju ke sepeda motor, posisinya di sini. Sepeda motor terparkir di Di sebelah sini, sini? di sini sepeda motornya. Oke. sepeda Menghadap motor keluar ya, Pak, ya? Menghadap ke sana. Oh, menghadap ke sepeda sana. motornya seperti itu. Mohon maaf Pak Kapolres, artinya memang karena sepeda motor menghadap Betul. membelakangi pagar, begitu ya? Betul. Posisi korban ini di sini? Iya, di sini posisinya. Seperti ini ya? Jadi pelakunya di sini. Dia dari samping langsung terlungkup, jatuhnya di sana. Nah, kemudian panik, istrinya korban panik, melemparlah helm ke yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah itu karena motornya tidak hidup, keluar, baru anaknya korban keluar lagi, mengejar sampai ke sana, dikasih batu, jatuh, lempar batu, jatuh, berdiri lagi, baru kabur. Berapa kali Pak mungkin percobaan untuk melukai korban tersebut? Wah, itu kelihatannya berkali-kali, karena ya? darahnya kan luar biasa. Kemudian tersangka meninggalkan pisau tersebut di sini atau Iya, bagaimana? langsung pisau itu dilemparkan di sini posisinya. Seperti ini posisinya di sini. Oh, Jadi di kemarin sini. kita dapatkan posisinya di sini. Informasi yang mungkin sudah Iya. didapat oleh pihak Iya. kepolisian. Iya. Lari ke arah kanan ini Iya. memang dengan tujuan pulang ke rumah atau kabur, Pak? Kabur, karena memang bersangkutan berdasarkan keterangan kita tanya ingin kabur ke Batak. Pelaku ini melakukan hal keji itu karena, mohon maaf ya, karena mungkin ada hal-hal yang mungkin tanda kutip, tapi itu menurut saya hanya alibinya yang bersangkutan. Saat ini kita sedang melakukan pendalaman bagaimana apa penyebab daripada mereka, terutama si tersangka ini pelaku melakukan pembunuhan secara keji yang memang sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Untuk sangkaan pasalnya, Pak Kapolres? Ya, pasalnya sendiri saat ini kita menggunakan pasal 340, subsidiar 338, kemudian subsidiar 351, seperti itu. Dengan ancaman hukum? Ancamannya hukumannya seumur hidup, kemudian selanjutnya yang kedua adalah hukuman mati, yang terakhir maksimal 20 tahun penjara. Baik, Pak Kapolres, Ya. terima kasih banyak Ya. sekali. Kita temukan fakta selanjutnya. Sebelum saya menemui keluarga dari almarhum Nurkolis, pemirsa, saya akan mencari warga sekitar ya yang barangkali pada saat kejadian bisa menyaksikan langsung bagaimana kemudian ini pelaku yang pada saat itu informasinya setelah melakukan aksinya kabur melalui jalanan ini ke arah belakang saya. Assalamualaikum. Mbak, maaf, saya Tiara dari Fakta TV One. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Dengan Ibu Rosiana. Ibu Rosiana. Oke, Bu Rosi, saya mau menanyakan ya karena keberadaan rumah Bu Rosi ini kebetulan tidak jauh dengan almarhum Pak Nurkolis. Yang beberapa waktu lalu ada kejadian di sini. Bu Rosi sempat tahu? Sempat tahu ya? Iya, tapi nggak tahu pelakunya. Oh, nggak tahu pelakunya. Iya, berarti pas saat itu sekitar bada asyar, saya habis sholat asar. Itu saya bilang ke anak saya yang kecil, dia bilang, "Ibu, itu ada suara, bukan teriakan sih ya, kayak anak haha gitu kan." Lah terus saya bilang mungkin anak sama Mas Zidan lagi berantem. Dua posisinya kalinya di dalam, saya dalam. Nah, saya keluar dari pintu, lah saya lihat Mas Zidan di sini, di sini. Mohon maaf Bu Rosi, kita boleh sambil keluar ya? Lah saya keluar, terus saya Mas Zidan posisi tadi di sini ya? si Jadi sini. lumayan dekat dengan posisi Iya, Bu Rosi? Dekat pada saat sekali. itu? Kita ya jarak nggak ada berapa, nggak ada 1 meter lah. Oke. Motor di sini sudah kondisinya terbalik. Zidan itu pegang batu kalau nggak salah, pegang batu. Terus saya tanya sama Zidan, "Dan ada apa, Dan?" "Abinya ditusuk, Bude, Abi ditusuk." Lah ketika itu saya langsung lari ke situ. Mbak Aminah keluar, "Bude tolongin saya," gitu kan. Jadi Bu Rosi sempat ke arah rumah ini ya? Iya, Ke rumah saya ke langsung TKP lari, ya? langsung. Bu Rosi, dari mana Bu Rosi sempat Saya lihat langsung ke situ. korban pada saat itu? Saya langsung ke titik ini. situ. Saya lihat bersimpah darah banyak sekali di situ. Bu Rosi artinya lihat ya pada saat itu Lihat. Pak Nurkolis Tergeletak, cuman memang seperti tidak ada pergerakan. Terus yang saya lakukan saat itu, saya gimana saya ini bisa nolong gitu. Saya akhirnya pulang ke rumah, saya ambil kontak mobil, sembari saya teriak-teriak minta pertolongan. Kondisi saat itu sepi. Saya teriak ke sana, teriak ke sini, belum ada respon gitu. Sedangkan saya tahu Pak Nurkolis di sana itu istrinya tuh lagi benar-benar histeris. Terus akhirnya keluarlah tetangga di sini tuh Mas Nabil. Dia tanya, "Bude, ada apa teriak-teriak?" Saya bilang, "Ini
Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Karena kondisi saat itu kan Mbak Aminah bilangnya ditusuk, digotong lah. Waktu pas itu sih udah ada yang keluar. Sebentar, berapa lama kira-kira kalau dari Bu Rosi tadi lihat kondisi dari Pak Nurkolis tergeletak sampai pada akhirnya Pak Nurkolis tersebut ini digotong keluar, Bu, dapat bantuan? 5 menit lebih lah, 10 5 menit menit. ya. Pada akhirnya tetangga yang keluar tadi yang di belakang kita ini ya, Mas Bu ya? Nabil, iya di situ dia teriak, ada apa Bude? Oke. Tolong dibawa ke rumah sakit. Ini karena Ahnaf kan nangis. Mobil ini diparkir sini. Mobil ini, Bu? Iya, mobil Ini ini. mobilnya Bu Rosi? Mobil itu saya. Oh, jadi ini keluar ya, Bu ya? Mobil ke sini nih. Berarti ini mundur, posisi mundur. Ini ya, berarti mobil tanah. Terus bawalah ke sini. Saya di situ saya nolongin Ahnaf. Terus langsung dibawa, itu berarti yang bawa itu Mbak Aminah, Mas Zidan anaknya nomor 2, terus Mas Nabil yang nyupir, terus satunya lagi adiknya almarhum. Kalau Bu Rosi sendiri, ini kan informasinya pelaku kan juga sudah biasa ternyata kesini karena dulu mantan karyawan. Sempat kenal juga? Enggak, saya nggak pernah. Enggak, Enggak. Tapi pas hari itu tuh sekitar jam 2 itu motor pelaku sudah parkir di samping rumah saya. Oh, di samping rumah. Ya, cuman saya pikir tamunya Pak Ustadz. Saya cuma dalam hati aja ya. Sempat lihat berarti ya? Enggak, cuman motornya aja. Oh, motornya aja. Motornya aja, tapi pelaku nggak ada. Cuma saya cuma dalam hati ini siang-siang tamu siapa gitu. Cuman nggak ada firasat apapun. Nggak ada kecurigaan apapun. Nggak ada sama gitu ya. sekali. Itu pertama kali Bu Rosi lihat ada motor yang parkir karena kan informasinya pelaku Enggak, ini kayaknya ada motor itu tuh sebelumnya itu udah ada. beberapa hari dan beberapa jam sebelumnya. Cuman nggak ada firasat apapun gitu. Motor yang sama ya, Bu ya? Motor yang sama dan tetangga itu bilang katanya hari Sabtu juga motor itu sudah parkir di sini dari subuh kalau nggak salah. Bu Rosi terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktunya juga. Sama-sama. Semoga tentunya aman-aman selalu ya, Bu Amin, ya, amin, nggak amin, terulang ya, lagi amin, kejadian amin. ini. Sehat Ya. selalu, kita temukan fakta selanjutnya. Sejahat itu dia, melebihi iblisnya, Mbak.